warahmatullahi wabarakatuh. Salam menanjak. Saya Apila Syafira hadir menemani Anda hingga beberapa menit ke depan untuk memberikan informasi terupdate seputar Kabupaten Kuburaya yang terangkum dalam Kilas Balik Kuburaya sepekan. Bupati Kuburaya didampingi Ketua Tim Penggerak PKK hadiri pengukuhan Desa Mekarsari, Kecamatan Sungai Raya sebagai Desa Konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Desa Mekarsari merupakan desa kelima di seluruh Indonesia yang ditetapkan menjadi Desa Konstitusi. Bupati Kuburaya didampingi Ketua TPPKK Kabupaten Kuburaya hadiri pengukuhan Desa Mekarsari Kecamatan Sungai Raya sebagai Desa Konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang digelar di halaman kantor Desa Mekarsari pada Minggu 13 November tahun 2022. Dikukuhkan langsung oleh Ketua Mahkamah Konstitusi dan dihadiri oleh Hakim Mahkamah Konstitusi, perwakilan KPK Republik Indonesia, perwakilan Menteri PDTT, perwakilan Menteri Pertanian, perwakilan Menteri KLHK, perwakilan Menteri Dalam Negeri, Gubernur Kalimantan Barat, Rektor Untan, Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya dan jajaran Forkopimda Kabupaten Kuburaya. Desa Mekarsari menjadi desa konstitusi pertama di Pulau Kalimantan. Penetapan Desa Konstitusi ini merupakan salah satu upaya Mahkamah Konstitusi dalam membangun role model penegakan konstitusi secara masif. Bupati Kuburaya Muda Mahendrawan mengungkapkan, masyarakat Desa Mekarsari Kabupaten Kuburaya, bahkan masyarakat Kalimantan Barat patut bersyukur dan berbangga lantaran Desa Mekarsari merupakan desa kelima di seluruh Indonesia yang telah dikukuhkan menjadi Desa Konstitusi. Desa Mekarsari merupakan desa kelima yang telah dikukuhkan sebagai Desa Konstitusi. Bupati Kuburaya Muda Mahendrawan mengatakan ini merupakan suatu penghargaan yang patut disyukuri oleh masyarakat Kuburaya, khususnya Desa Mekarsari, kata Bupati Muda. Bupati Kuburaya membuka kegiatan bimbingan teknis perpajakan pengelola keuangan perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuburaya. Bupati Kuburaya membuka kegiatan bimbingan teknis perpajakan bagi pengelola keuangan perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuburaya yang digelar di Dango Hotel pada Senin 14 November tahun 2022. Dihadiri oleh 40 peserta, kegiatan yang diinisiasi oleh BKPSDM Kabupaten Kuburaya ini bertujuan agar para pengelola keuangan perangkat daerah dari setiap SKPD dapat lebih memahami dalam perhitungan pajak sehingga bermuara pada peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD Kuburaya. Hari ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan bimbingan teknis tentang keuangan. Jadi untuk pengelola keuangan yang ada di SKPD, jadi tujuan kita adalah dalam hal perpajakan, kawan-kawan dari SKPD bisa melaksanakan dengan baik tentang bagaimana cara penghitungan pajak yang benar. Jadi supaya mereka tidak lagi kesulitan dalam penghitungan pajak itu. Jadi ada beberapa hal teknis yang nanti akan disampaikan oleh narasumber. Dan kita berharap juga selain itu kawan-kawan selain kita bimbing untuk penghitungan pajak, ya dia juga harus bisa bayar pajak juga nanti untuk Kuburaya, untuk pendekatan yang ada di Kuburaya. Bupati Kuburaya meresmikan lumbung pangan masyarakat Gapoktan Kampung Baru, Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap. Bupati Muda menekankan agar lumbung pangan masyarakat ini dapat memberikan dampak positif bagi usaha pertanian khususnya tanaman padi. Bupati Kuburaya meresmikan lumbung pangan masyarakat Gapoktan Kampung Baru Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap yang digelar pada Selasa 15 November tahun 2022. Dalam sambutannya, Bupati Muda Mahendrawan mengatakan wilayah Kabupaten Kuburaya begitu luas selaras dengan Kabupaten Kuburaya yang menjadi sektor pangan terbesar di Kalimantan Barat. Namun hal itu juga menjadi tantangan bagi pemerintah kabupaten dan petani untuk terus meningkatkan sektor pangan guna menciptakan Kuburaya berbasis pangan mandiri. Ditemui usai kegiatan, Bupati Muda menekankan agar lumbung pangan masyarakat ini dapat memberikan dampak positif bagi usaha pertanian, khususnya tanaman padi. Kampung Baru memiliki luas lahan sebesar 700 hektar, harus ditata dan tentu harus dibantu dengan kebijakan dari pemerintah Kabupaten Kuburaya untuk merealisasikannya. Dan proses penanaman benih ini harus sama karena akan mempengaruhi ekosistem yang ada, ujar Bupati Muda. Selanjutnya kegiatan dilanjutkan dengan penanaman padi dan peninjauan lokasi sekaligus pengoperasian alat RMU. Adapun RMU ialah alat penggilingan padi dari gabah menjadi beras dan feed dryer guna mengeringkan hasil petani secara cepat.
memberikan semangat nih, memberikan satu semangat optimis. Karena kemarin kan ya tentu juga beberapa kali ada hal-hal yang ya tentu agak sedikit mengurangi produksi. Pertama, memang setelah saat pandemi kemarin beberapa kali itu kan ada kesulitan ya, tapi sudah bisa juga tetap jalan, hanya memang belum maksimal. Saat ini kita berupaya menata ulang termasuk penanaman secara serentak, artinya supaya semua itu bisa lebih optimal hasilnya. Ya, karena benihnya, jadi jangan sampai penanamannya berbeda-beda, karena ini kan penting untuk ekosistem yang ada di areal sawah. Kampung Baru ini kan andalan, 700 hektar ini kan luar biasa, hasilnya betul-betul optimal, dan itulah yang juga dipakai untuk beras lokal PNS itu juga dari sini cukup banyak. Nah, jadi saya kira di sini kita juga sekaligus membangun optimisme terkait dengan kawasan pertanian di sini, supaya walaupun kita tahu konsekuensi daripada pembangunan ada, tapi minimal kita sudah bisa membangun optimisme supaya semua itu juga merasa bahwa ini perlu juga untuk dipertahankan, artinya tetap benar-benar menjadi area sawah yang terus-menerus dan berkelanjutan. Pertama kita kan melihat gini ya, potensi pola ruang pertanian kita kan ada 105.000 hektar, kemudian LPS kita itu menurut BPN 34.000, tapi validasinya 29.000. Nah, kita punya LP2B sekitar 11.000, dan di Kakap sendiri ada 8.300 hektar, untuk Sungai Rengas ada 5.300 hektar. Nah, kemudian yang di Kampung Baru ini ada 1.200 hektar. Nah, inilah salah satu pertimbangan kenapa Kampung Baru di Sungai Rengas ini menjadi salah satu titik untuk pembangunan pangan masyarakat itu. Ini ada 3 titik sebenarnya. Karena Kakap menjadi sentral, maka Kakap menjadi prioritas 2. Artinya nanti secara bertahap kalau ada pembangunan hal yang sama, nanti akan diprioritaskan juga di tempat-tempat lain dengan pertimbangan aspek sentralitas untuk tanaman padinya dia lebih unggul daripada yang lain. Pemerintah Kabupaten Kuburaya bekerja sama dengan USAID erat selenggarakan lokakarya evaluasi implementasi pengelolaan dan pemanfaatan span lapor bagi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuburaya. Pemerintah Kabupaten Kuburaya melalui bagian organisasi selenggarakan lokakarya evaluasi implementasi pengelolaan dan pemanfaatan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SP4 Lapor bagi perangkat daerah yang digelar di Gardena Hotel pada Rabu 16 November tahun 2022. Dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya, lokakarya ini merupakan salah satu upaya pemerintah Kabupaten Kuburaya dalam membangun tata kelola pemerintah yang efektif, efisien dan berkualitas melalui bantuan dari USAID erat. USAID erat sendiri ialah program kerjasama pemerintah Amerika Serikat bersama pemerintah Republik Indonesia. Kegiatan yang digelar hingga 2 hari ke depan ini juga diikuti oleh Kepala OPD, Camat, dan Administrator di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuburaya dengan harapan dapat meningkatkan pemahaman dan pengelolaan terhadap SP4N Lapor dalam menindaklanjuti penyelesaian pengaduan masyarakat melalui kanal SP4 Lapor, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kuburaya. Ini sampai dengan besok kita difasilitasi oleh USAID erat ya, bersama narasumber dari Kemenpan, juga dari Ombudsman, dari Inspektorat Provinsi ya. Semua OPD hari ini sampai besok berkumpul dalam rangka evaluasi atas implementasi dari SP4N Lapor terkait dengan bagaimana layanan pengaduan dari masyarakat terhadap pelayanan publik yang kita lakukan. Dengan aplikasi SP4N Lapor ini lebih memudahkan masyarakat untuk menyampaikan bagaimana pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kuburaya untuk dilakukan perbaikan-perbaikan terus ya. Terus-menerus kita harapkan ada perbaikan. Kita sadari bahwa di dalam penyelenggaraan pelayanan publik pasti ada kelemahan, mungkin ada kehilapan, masih ada kekurangan.
kita sadar ini. Oleh karenanya semua masyarakat silakan menyampaikan pengawasan, ya, menyampaikan aspirasi, saran pendapat melalui kanal SP4N lapor ini. Ya, baik, kegiatan ini kita difasilitasi oleh USAID Erat, program USAID Erat, ya. Jumlah peserta kita ada 84 dari perangkat daerah, ya, ada 37 perangkat daerah yang tambah rumah sakit umum daerah RMCD. Jadi masing-masing rata-rata 2 orang satu perangkat daerah. Jadi kita berlangsung selama 2 hari, ya, mulai dari tanggal 16 ini sampai besok. Bupati Kuburaya memberikan penghargaan kepada atlet berprestasi tahun 2022 sekaligus pelepasan kontingen Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-13 tahun 2022. Bupati Kuburaya memberikan penghargaan kepada atlet berprestasi tahun 2022 sekaligus pelepasan kontingen Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-13 tahun 2022 yang digelar di Gardenia Hotel pada Kamis 17 November tahun 2022. Sebanyak 400 atlet dilepas secara simbolis oleh Bupati Kuburaya. Bupati Muda berharap pada ajang olahraga yang diselenggarakan di Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya dapat memberikan usaha terbaik dan menyabet medali. Mari kita jadikan gelaran Porprov ke-13 Kalimantan Barat ini sebagai kesempatan Kuburaya selaku kabupaten termuda untuk mengukir prestasi terbaik dan dapat meningkatkan sektor olahraga, ujarnya. Kita selalu membangun optimisme. Memang kedatangan berat, tapi saya kira semuanya sudah Kuburaya pun banyak unggulan dan prestasinya. Ini tinggal masalah fokus saja, konsentrasi, dan kita harapkan atlet semua bisa benar-benar istirahatnya cukup dan kesehatan tidak terganggu, konsolidasinya baik, ya nanti juga dengan jadwal yang cukup padat ini dalam waktu sampai tanggal 26 nanti, ya, sejak Sabtu nanti setelah dibuka. Ya kita optimis lah, kita kan sudah juga tetap menghargai atlet, apalagi kita juga menyiapkan untuk medali, itu juga bonusnya juga sudah kita siapkan sebagaimana dulu juga sama. Jadi artinya di Kuburaya setiap atlet berprestasi selalu kita berikan penghargaan. Dan tentu target di Porprov ini kan kita berharap kalau sekarang posisi saat ini kita masih di ranking ke-6 ya. Saya minta tadi berharap upayakanlah masuk 3 besar. Kalau tidak pun setidak-tidaknya kita merangkak naiklah dari 6 tuh ke 5 atau ke 4. Syukur-syukur bisa masuk di 3 besar. Nah memang sih tentu semua atlet yang bertanding nanti ketika sudah dapat membuktikan prestasi yang terbaik bagi Kuburaya, pasti Pemda akan memberikan apresiasi, bonus, insentif dan seterusnya. Nah tentu hal ini juga akan kita evaluasi, hasil Porprov ini akan kita evaluasi untuk menyusun rancangan rencana olahraga kita ke depan. Tentu untuk menuju Porprov yang ke depannya juga maupun kejuaraan-kejuaraan lainnya. Agar Saudara, itu tadi informasi terakhir yang menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan kilas balik Kuburaya sepekan dan informasi menarik lainnya hanya di channel Diskominfo Kuburaya. Akhir kata saya April Syafira mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Salam menanjak dari Kuburaya untuk Indonesia.